Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap para jamaah yang sama-sama mendapatkan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa nikmat yang amat luas tanpa batas, sehingga dengan sebagian nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, dengan nikmat iman pagi hari ini, dengan nikmat sehat dan sempat, kita menyadari bahwa yang melangkahkan hati kita, kaki kita sampai pada masjid ini adalah karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Atas semua nikmat itu mari sama-sama kita syukuri dan mari kita bersolawat kepada baginda Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pada pagi hari ini kita sisihkan waktu bareng 10-15 menit untuk mengisi rohani kita dalam mempersiapkan diri mengisi amal kita di dalam hari ini. Insya Allah 4 hari lagi sebagian besar umat Islam itu akan menjalankan ibadah puasa, yang berarti Allah mengabulkan doa kita, doa orang-orang Islam. Mulai bulan Rajab itu sudah berpesan kepada Allah, memohon kepada Allah agar supaya di bulan Rajab itu diberkahi, kemudian dibuka bulan Sya'ban itu diberkahi. Begitu juga sampai memohon yang terakhir agar supaya umur kita ini sampai kepada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Doa yang populer itu adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kurang 4 hari ini kita masih memohon, ya Allah, mudah-mudahan panjangkan umur kami sampai dengan ketemu dengan bulan yang Engkau muliakan, yaitu bulan Ramadan, sehingga kami bisa menjalankan ibadahnya dengan sesuai dengan Rasulmu, petunjuk Rasulmu. Amin ya rabbal alamin. Saya tadi sengaja membaca surat Hujurat, Al-Hujurat, ayatnya ayat 13. Kalau kita terjemahkan, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Secara umum manusia, tidak pandang bulu, panggil oleh Allah melalui firman-Nya yang disampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Setelah dipanggil manusia itu, ternyata Allah memberikan informasi. Tapi informasi di sini maknanya adalah ndunungke cara Jawa. Menjelaskan kepada manusia. Penjelasan yang pertama adalah inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sungguh kami telah menciptakan kamu sekalian wahai manusia dari 2 jenis saja manusia, yaitu jenis laki-laki dan perempuan. Di luar itu tidak ada. Boleh jadi kita bertanya,
Nah itu kok ada waria dan lain sebagainya, itu masuk jenis laki-laki, jenis perempuan pasti. Cuman ekspresinya saja, hakikatnya mereka itu laki-laki, tapi berpura-pura dia itu berekspresi menjadi perempuan. Dan sebaliknya. Tapi bukti bahwa Allah itu benar akan firman-Nya, makhluk manusia itu cuma ada dua jenis saja, yaitu laki-laki dan perempuan. Barangkali tidak ada yang mampu membantah dan tidak ada yang ingin membantah bahwa di luar laki-laki perempuan itu ada jenis lain. Nggak mungkin kita. Nah, di samping jenis laki-laki dan perempuan, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah menginformasikan dari manusia yang berjenis laki-laki dan perempuan itu terdiri dari berbangsa-bangsa, qabaila dan bersuku-suku. Kalau kita ditanya cocok enggak informasi Al-Quran ini, kalau manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Berbangsa-bangsa dapat kita buktikan ada bangsa Melayu termasuk kita bangsa Indonesia ini. Bangsa Belanda, bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang lain. Kemudian qabaila bersuku-suku. Ada suku Quraisy kalau di Arab, Koinuko dan banyak lagi suku-suku yang ada di Saudi Arabia. Di Indonesia lebih banyak lagi. Ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Madura. Ratusan suku yang ada di Indonesia, beratus-ratus suku. Setelah diinformasikan seperti itu, mengapa Allah menciptakan manusia terdiri laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? Ada satu perintah, lita'arofu, jelas, agar supaya semua manusia itu ta'aruf. Ta'aruf itu tidak semata-mata berkenalan. Berta'aruf itu berkomunikasi, berhubungan, bermitra, berbaik-baik. Pokoknya yang baik-baik itu adalah ta'aruf. Termasuk pagi hari ini kita berada di masjid ini adalah juga ta'aruf. Berkumpul, saling mengenal, saling membantu, saling menolong untuk kebaikan dan di dalam kebaikan. Bukan dikatakan ta'aruf walaupun itu berkumpul bersama-sama untuk membahas sesuatu, tapi kalau itu tidak mengarah kepada kebaikan. Misalnya kumpul-kumpul, tapi di dalam perkumpulan itu adalah membahas atau melakukan perjudian, itu bukan ta'aruf. Tidak ada yang namanya ta'aruf adu jago, ta'aruf judi online, itu tidak ada bahasa itu. Yang ada ta'aruf berkumpul bersama-sama itu adalah di dalam hal kebaikan. Musyawarah organisasi ta'aruf. Kumpul keluarga ta'aruf, jikalau yang dibahas itu adalah masalah-masalah kebaikan yang saling memberi manfaat. Lita'arofu, agar supaya kamu berta'aruf, tidak sekedar saling kenal, tetapi di sana saling menolong, saling membantu, saling memberi, dan saling yang lain. Kemudian Allah menandaskan juga, menjelaskan juga, inna akramakum indallahi atqakum. Walaupun banyak suku, banyak bangsa, boleh jadi yang namanya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu masing-masing mengeklaim dirinya, sayalah suku, kamilah suku yang terbaik, kami bangsa yang paling mulia, kulitnya kuning seperti orang Pakistan, seperti orang Londo. Boleh jadi mereka itu ngeklaim bangsa yang paling baik. Wong Indonesia boleh jadi juga ngeklaim bangsa yang ada ini yang paling baik adalah bangsa Indonesia. Orangnya tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu kuning, tidak terlalu hitam, pas-pasan.
Boleh jadi orang Londo itu ngeklaim, iki lho wong sing paling apik, irunge ora pesek, irunge mancung-mancung, putih, apa mana lah dibuka merusuh begitu ya. Mereka ngeklaim itu, silakan. Tapi klaim-klaim manusia itu tidak ada artinya. Yang paling ada artinya adalah klaim dari Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara banyaknya suku, banyak bangsa itu adalah orang yang paling mulia. Siapa orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa. Tekongken wes. Siapa orang yang paling mulia itu? Jawabnya atqakum, orang yang paling takwa. Siapa orang yang paling takwa itu? Adalah orang yang sanggup menjalankan perintah-perintah Allah dan sanggup meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan kesanggupan meninggalkan perintah dan menjauhi larangan itu masing-masing orang itu kadarnya tidak bodoh, Pak. Ada yang kesanggupan menjalankan perintah Allah itu lebih bagus. Subuh ini ya direwangi yang masjid. Dibanding dengan kan podo-podo sempate dibanding orang yang tidak mampu ke masjid, podo-podo solate itu kualitas ketakwaannya kan mesti beda itu. Sing masjid karo ora bijine takwa mestine ya beda. Mestine loh ya. Tapi biji yang sebenarnya kita semuanya juga tidak tahu. Tapi kita berupaya, salah satu indikasi takwa itu taat di dalam menjalankan perintah, utamanya di dalam menjalankan ibadah sholat. Nah, kaitannya dengan puasa apa? Ngeten Pak Bu. Untuk menjadi orang takwa itu tidak gampang. Untuk secara kontinu, konsisten, istiqomah menjadi orang-orang yang patuh kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu tidak gampang. Oleh karena itu di-TC di dalam bulan Ramadan agar supaya orang yang beriman sudah punya modal iman itu menjadi orang-orang yang paling berkualitas, yaitu orang-orang yang bertakwa, direwangi, digembleng sepanjang 1 bulan setiap tahun sepanjang hidup kita agar supaya menjadi orang yang takwa. Poso itu bukan tujuan, Pak. Poso yang berpahala besar itu bukan tujuan, tapi tujuannya kon poso ben takwa. Kan jelas lah Pak Edwin baca surat Al-Baqarah ayat 183 itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kamu sekalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Ben aja meri, Pak. Wah, umat Muhammad itu dikon poso, wah buat umat-umat dahulu juga puasa, bahkan puasanya itu ada yang lebih banyak dari puasa kita yang sekarang ini. La'allakum tattaqun, agar supaya dengan puasa itu harapannya menjadi orang-orang yang takwa. Lah nyapo? Takwa kok tidak direwangi poso? Pertanyaan itu jawabnya seharusnya jelas. Poso ya abad. Jadi ndadekne wong takwa itu gembleng selama bulan Ramadan. Posonya itu sendiri itu adalah latihan patuhnya kepada Allah. Piye to, Pak? Pangan-panganane dhewe ora oleh dipangan. Ya toh? Ya toh, Bu? Masak-masakane dhewe ora oleh dipangan. Lek urung payahe. Ngene iki lek wong ora taat ya nyolong lho, Pak. Piye jenengane? Kalau bapak tidak taat kepada Allah, nyolong yang bojone, nyolong yang anake. Ora kuat-kuatan anak ya metu, ora pamitan karo bojone, ora pamitan karo anake, ora kuat ngempeten. Nduk, dina iki bapakmu arepe mokel ning mringi misalnya ya. Bu, bapak arep mokel ndak nyolong. Apa nek wong nyolong karo anake, nyolong karo bojone. Jenengan bedhekan mawon, nenek apa ora? Sakwalike anak nyolong yang bapaknya.
Nyolong mergo izin, tapi sing jalan nyolong adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang bertakwa itu tidak berani nyolong, Pak. Enek wong poso, enek wong yo poso, ora enek wong yo poso. Latih ngono kuwi semalam 1 bulan ini ndak gampang lho, Pak. Beh, ngono wayahe awake ra sehat terus. Nekat poso pancen kepengin kuat-kuatane poso ngono yo abot tenan kok. Abot tenan itu. Tapi menjadi tidak abot itu ketika yang namanya bangkit daripada semangat untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyadari poso iki pancen ngelak, ngono lho. Poso iki pancen luwe. Poso iki pancen lemes. Tapi luwene ngelak lemes itu ketika mampu berjuang sampai dengan selesai 1 hari dan 1 bulan, pahalanya besar sekali. Ini. Nyapa kok sing jenenge takwa kaitne karo poso. Di dalam puasa itu dilatih bermacam-macam amal yang menjadi ciri-ciri daripada orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa itu banyak sekali yang tidak mungkin saya jelaskan wong itu 3 menit kasus tak barne ya. Yang penting mendapatkan pesan yang inti bahwa yang namanya bulan Ramadan itu adalah bulan pembacaan diri, digembleng oleh ngarani madrasah Ramadan kaitannya supaya dikon poso ki ben ngono lho Pak. Bu. Nyapa kok kon poso? Ben poso ben jawabe napa? Tak marahi. Tak warai ya Pak. Nyapa kok kon poso ben takwa. Nah, aku tak teko saiki. Nyapa kok Gusti Allah merintahne poso ben nyapa? Kompak. Nyapa Gusti Allah kok merintahne poso ben paham to? Mergo wis paham ya wis sak mene ae ngajine. Penak-penangan. Jadi iso nindakne takwa sepanjang bulan Ramadan bar ngono takwane ningkat, itu kan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Entek-entekane karena kita akan memasuki bulan mulia itu barangkali di antara kita ada salah ya Pak ya. Dan jenengan ada salah, saling minta maaf. Jenengan saling minta maaf kepada temannya, ndak usah rono-rono, sing paling cidek kae ya, sing paling cidek antara jenengan dan jenengan itu jabatan tangan sepurane. Muga-muga jenengan diparingi kuat indane poso. Nah ning cidek-cidekan kuwi ibu-ibu ya ngono. Paham niki? Pun kula miwiti hitungan 3 dimulainya. Ndang golek gandengan. Lek ora oleh gandengan engko mulak malih ora apa-apa. 1 2 3. Ojo men salaman tok dongane karo njaluk ngapura. Wis garek aku saiki sing urung salaman, ora usah salaman. Tapi kula nyuwun ngapunten sedaya kelepatan kula dhateng jenengan nggih. Mugi-mugi panjenengan dipun paringi nindakaken puasa tiap 1 bulan penuh dengan puasa yang baik. Amin ya rabbal alamin. Semanten ugi kula nggih panjenengan dongaaken tiap puasa ngaten nggih Pak Bu. Kalau kita cekap samanten billahi taufiq wal hidayah nasrun minallahi wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.